हर दिन लगता है तू वापस आ। बहुत डर गई थी, बहुत। नहीं नहीं। You okay? Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film India yang berjudul Love Sonia. Film ini dibintangi Mrunal Thakur sebagai Sonia, Riya Sisodia sebagai Priti, Anupam Kher sebagai Dada Thakur, dan Adil Hussain sebagai Siva. Film ini mengangkat kisah di mana seorang ayah tega menjual anaknya untuk membayar hutang. Penasaran dengan ceritanya? Inilah Love Sonia. सोनिया। Awal film dikisahkan di sebuah desa terpencil di India. Dua orang bersaudara bernama Sonia dan Priti sedang bermain kupu-kupu bersama teman-temannya saat pulang sekolah. Priti menceritakan pada Sonia kakaknya jika dia menyukai teman sekolahnya bernama Amar. Sonia lalu menggoda Priti karenanya. Sepulang sekolah, Sonia dan Priti selalu membantu pekerjaan ayahnya bernama Siva yang seorang petani. Walaupun begitu, ayahnya selalu mengeluh karena dikaruniai anak perempuan. Bukannya anak laki-laki yang bisa membantunya bekerja. Selain itu, anak perempuan akan menjadi beban baginya saat menikah nanti, karena harus mengeluarkan biaya yang besar. Ayahnya bahkan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya untuk anak-anaknya. Meski ayah mereka memperlakukan mereka dengan tidak baik, Sonia yang sangat menyayangi adiknya selalu berusaha menghibur dan mengalah untuknya. Saat pulang sekolah, Amar mengajak Sonia dan Priti ke warnet untuk saling mengirim email satu sama lain. Mereka cukup senang melakukannya karena bisa mengenal dunia internet. Sadar jika mereka sudah menghabiskan banyak waktu, Sonia dan Priti bergegas pulang untuk membantu ayahnya bekerja. Siang itu seorang rentenir bernama Dada Thakur datang menagih hutang pada Siva. Namun Siva meminta waktu karena belum bisa membayar hutangnya. Hasil bertaninya gagal karena kemarau yang berkepanjangan. Dada lalu menyarankan Siva untuk mempekerjakan salah satu anaknya ke Mumbai, dan hutangnya akan dianggap lunas. Selain itu, Siva juga akan diberikan uang tambahan. Siva kembali merasa jika hidupnya benar-benar sial karena dikaruniai dua orang putri. Dia kembali mengamuk. Sonia dan Priti segera bersembunyi supaya tidak terkena amukan ayahnya. Keesokan harinya, Siva mengajak Priti ke rumah Thakur. Sonia yang melihat itu diam-diam mengikuti mereka. Sesampai di rumah Thakur, Priti akan dibawa oleh anak buahnya. Sedangkan Siva diberikan sejumlah uang lalu hutangnya dianggap lunas. Sonia melihat kejadian itu mencoba menghentikan ayahnya. Namun ayahnya yang sangat marah segera menyeret Sonia pulang. Sepulang sekolah, Sonia menceritakan kepada Amar jika adiknya entah dibawa kemana. Amar berusaha menghibur Sonia. Amar lalu mengungkapkan perasaan cintanya pada Sonia. Sonia merasa jika Amar sedang mengolok-olok dirinya karena dia merasa tidak secantik Priti. Lagi pula Sonia tahu jika Priti mencintai Amar. Dia segera menghindari Amar. Malam hari Sonia keluar diam-diam dari rumahnya. Dia mendatangi Dada Thakur untuk menanyakan keberadaan adiknya. Dia juga meminta Dada Thakur mengirimnya ke sana supaya bisa bertemu adiknya. Dan setelahnya Dada bisa memberi uang pada ayahnya. Dada Thakur meminta Sonia kembali besok dan meminta asistennya bernama Anjali mengantarnya ke Mumbai. Saat akan ke halte bis, Amar melihat Sonia bersama Anjali. Namun, Sonia segera menghindar.
Amar berusaha mengejar bis yang dinaiki Sonia. Di perjalanan, Sonia yang baru pertama kali keluar desanya merasa kagum dan sangat senang. Akhirnya dia bisa bekerja di Mumbai dan akan segera bertemu adiknya. Mereka lalu berhenti di sebuah penginapan dan akan melanjutkan perjalanan mereka esok hari. Sonia meminta izin pada penjaga loket untuk menggunakan internet karena ingin memeriksa email dari Priti dan Amar. Penjaga loket yang mengetahui niat buruk Anjali terhadap Sonia memberikan uang pada Sonia lalu memintanya untuk pulang. Namun Sonia memilih untuk tetap ikut Anjali dan mencari keberadaan adiknya. Sesampai di Mumbai, Anjali membawa Sonia ke rumah bordil. Sonia baru sadar jika dirinya akan dijual. Dia bahkan melihat beberapa pasangan sedang berhubungan dari balik tirai. Sonia lalu diajak bertemu bos di sana yang bernama Faisal. Anjali lalu diberikan sejumlah uang dan pergi. Salah seorang pelanggan di tempat tersebut bernama Dipak melihat kedatangan Sonia dan memperhatikannya. Setelahnya, Faisal meminta asisten sekaligus kekasihnya bernama Maduri untuk memborgol Sonia supaya tidak bisa melarikan diri. Sementara di desanya, Siva mendatangi Dada Thakur untuk menanyakan keberadaan Sonia dan memintanya mengembalikan Sonia. Namun Dada Thakur memberikan Siva sejumlah uang lalu memintanya pergi dan jangan kembali lagi. Seorang wanita bernama Rasmi mendatangi Sonia, lalu memberitahu Sonia jika dirinya sedang berada di rumah bordil dan akan dijadikan wanita penghibur. Sonia yang tidak menyangka sangat terkejut mendengarnya. Maduri datang lalu menjelaskan pada Sonia, jika Sonia ingin bertemu adiknya, maka Sonia harus mengikuti setiap perkataan Maduri. Sonia setuju asal dirinya dipertemukan dengan Priti. Sonia lalu kembali dibawa menemui Faisal. Mereka mempertanyakan apakah Sonia masih perawan. Sonia mengaku jika dia belum pernah disentuh pria manapun. Faisal meminta Sonia mempelajari bagaimana cara melayani pria hidung belang. Namun Sonia menolak. Faisal mulai geram hingga Sonia dihukum membersihkan kamar mandi. Di desanya, Siva menemui Anjali untuk menanyakan keberadaan Sonia. Anjali akan memberitahukan jika dirinya diberikan imbalan. Meski tidak pernah ke Mumbai sebelumnya, Siva nekat datang ke Mumbai mencari keberadaan Sonia. Dia mendatangi beberapa rumah bordil namun tidak juga menemukan anaknya. Faisal menelpon beberapa orang asing jika dia memiliki 2 orang perawan untuk dijual. Sementara Sonia diminta Maduri belajar cara melayani pria hidung belang. Namun Maduri tidak memperbolehkan siapapun mengambil keperawanan Sonia, karena Sonia nantinya akan dijual dengan harga yang mahal. Setelahnya, Sonia lalu melihat seorang polisi dan berusaha mendapat perlindungan dengan berusaha mengejarnya. Dia meminta bantuan kepada polisi itu untuk mencarikan adiknya. Namun dia justru dibawa kembali pada Faisal, di mana sebelumnya para polisi itu telah disogok oleh Faisal supaya tidak mengganggu bisnisnya. Karena berusaha melarikan diri, Sonia dikurung oleh Faisal dan diancam akan dijadikan santapan ular kobra. Kini Sonia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Faisal dan Maduri. 2 bulan kemudian, Faisal masih mencari kemana dia akan menjual Sonia, yang masih perawan dengan harga yang paling tinggi. Sonia lalu ke kamar Rasmi, di mana hubungan pertemanan mereka sudah semakin dekat. Rasmi menceritakan pada Sonia jika dulu dia pernah menikah dengan laki-laki yang mengaku sangat mencintainya. Dia kawin lari dengan suaminya karena keluarganya tidak menyetujui hubungan mereka. Suatu hari dia mengetahui suaminya selingkuh
Dan Rasmi merasa jika satu-satunya yang dia miliki adalah anaknya. Suaminya lalu mengambil anak mereka dan menjualnya ke Faisal. Sekarang, bahkan dia bisa melarikan diri kapan saja. Namun, dia tidak memiliki tujuan pulang, karena keluarganya menganggapnya sudah mati. कर दिया तो बेटा ले गया और बेच गया. Beberapa waktu, Dipak yang merupakan pelanggan di tempat tersebut datang dan meminta pada Maduri supaya dirinya dilayani oleh Sonia. Maduri mengingatkan jika Sonia tidak boleh diambil keperawanannya, namun Sonia bisa melayaninya dengan cara lain. Setelah bertemu Sonia, Dipak menjelaskan jika dirinya sebenarnya adalah seorang yang bekerja di Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan. Selama ini dia menyamar menjadi pelanggan untuk menyelidiki apakah ada anak di bawah umur yang dipekerjakan. Dipak datang untuk membantu Sonia dan satu lagi anak di bawah umur di sana bernama Asa untuk keluar dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Maduri lalu mendatangi Sonia untuk memberitahunya jika Dipak mengatakan padanya dia puas dengan pelayanan Sonia. Tiba-tiba darah keluar dari hidung Maduri. Maduri memeriksakan diri ke dokter. Dia diberitahu jika dia mengalami HIV. Maduri tentunya sangat sedih. Sonia melihat Rasmi sedang menari menggunakan gelang kaki milik Priti adiknya. Sonia marah gelang kaki adiknya dipakai Rasmi tanpa izinnya. Namun Rasmi salah paham. Dia tersinggung dan merasa jika Sonia memperlakukannya seperti itu karena memandang rendah dirinya. Rasmi yang marah mengadu pada Faisal supaya Sonia diberikan hukuman. Pada akhirnya Sonia diajak oleh Faisal menemui Priti adiknya. Sonia merasa sangat senang. Namun Priti justru sangat marah pada Sonia. Dia mengira jika dari dulu Sonia iri pada dirinya yang lebih cantik hingga membujuk ayah mereka untuk mengirim dirinya ke Mumbai. Sonia sangat sedih karena Priti tidak menerimanya. नहीं जाने देती और मैं आई भी तो थी वहाँ पे मुझे जाएगा मैं सब ठीक कर दूंगी मुझे पता थी पराए होते पराए मैं नहीं जानती. Karena pengaduan Rasmi, Faisal lalu menjual Sonia pada pria tua dengan harga sebatang rokok. Faisal meminta pada si pria tua itu jika dia bisa melakukannya dari belakang karena keperawanan Sonia tidak boleh dirusaknya. Maduri lalu merayu Faisal untuk tidur dengannya. Saat terbangun, Faisal melihat darah di tubuhnya yang dikeluarkan dari hidung Maduri. Dia sadar dan merasa sangat marah karena Maduri seolah ingin menularkan penyakitnya. Tiba-tiba terjadi keributan di tempat itu karena Dipak membawa beberapa polisi bersamanya untuk membebaskan Sonia dan Asa. Mereka segera menyembunyikan Sonia dan Asa. Dipak menemukan persembunyiannya. Asa ditemukan sedangkan Sonia memilih tetap bersembunyi. Di pikiran Sonia, Dipak tidak bisa membantunya menemukan Priti, tapi Faisal lah yang dapat membantunya. Polisi yang menerima sogokan dari Faisal segera meminta Dipak keluar dari tempat itu. Kesal karena Asa telah dibawa, kini Faisal meminta Maduri menggantikan Asa. Faisal menjual Sonia, Maduri, dan beberapa perempuan penghibur lainnya ke beberapa negara di luar negeri. Mereka dikirim menggunakan kontainer melalui jalur laut dan sampai berhari-hari dari satu negara ke negara lain, hingga membuat hubungan Maduri dan Sonia semakin dekat. Setelah 18 hari dalam perjalanan, Sonia dan yang lainnya sampai di Hong Kong. Di sana, keperawanan Sonia dirampas karena telah dijual dengan harga yang tinggi. Setelahnya, Sonia dikirim lagi menuju Los Angeles. Namun, salah seorang yang membeli Sonia memperlakukannya dengan baik. Dia bahkan memberikan Sonia handphone dan mengajaknya menikmati pesta. Maduri yang sudah putus asa dengan hidupnya dan merasa kasihan pada Sonia memutuskan memotong pergelangan tangannya
untuk mengalihkan perhatian hingga Sonia bisa kabur. Check back that way. Hey! Sonia! Sonia berhasil melarikan diri. Dia tidak memiliki uang sepeser pun hingga mencari makanan di tong sampah. Seorang pemilik restoran melihatnya lalu memberinya makan. Setelahnya dia membawanya pada Selma, seorang yang bekerja di Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan. Sonia diminta menceritakan kisahnya oleh Selma. Dia diminta supaya tidak merasa seorang diri. Banyak wanita yang sepertinya berhasil diselamatkan, dan setelahnya memiliki hidup yang lebih baik. Sonia menceritakan jika dirinya merasa bersalah karena Maduri mengorbankan hidupnya untuk dirinya. Namun sekarang Sonia merasa layak mendapatkannya. Tidak lama Deepak melakukan panggilan video dari India. Ternyata Priti berhasil ditemukan oleh Deepak. Priti akhirnya meminta maaf pada Sonia dan mengatakan jika dia sangat merindukan Sonia dan memintanya segera kembali ke India. Sonia dikirim kembali ke India dan ditempatkan di rumah singgah yang dikelola Deepak. Sesampai di sana, Sonia menemukan kenyataan bahwa Priti sudah tidak berada di sana. Priti kembali ke kehidupan gelapnya karena sulit melepaskan diri. Orang tua Sonia lalu datang untuk meminta maaf. Namun Sonia bahkan tidak ingin bicara dengan ayahnya. Amar juga datang melihat keadaan Sonia. Kini Sonia tidak putus asa. Dia berjanji akan tetap mencari Priti. Dia memulihkan hidupnya di rumah singgah sambil belajar beberapa keterampilan. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.